Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Indonesia ternyata punya kisah Slenderman nih yang sempat viral banget di tahun 2020 kemarin. Soalnya ada remaja berinisial NF asal Jakarta Pusat yang tega menghabisi nyawa seorang bocah lainnya cuma karena terinspirasi dari sebuah film. Iya, kalian nggak salah dengar kok guys. Dia hajar anak itu cuma karena pengen ikut-ikutan kayak di film yang dia tonton. Penasaran gimana ceritanya? Hai, gua Andre dari Calon Sarjana. Langsung aja kita lihat ya guys, gimana kisahnya. Di sebuah rumah sederhana di jantung kota Jakarta yang ramai, ada seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang menyimpan kegelapan dalam dirinya. Dia terobsesi banget tuh dengan tokoh fiksi Slenderman. Monster tinggi tanpa wajah ini memang sempat rame banget dibahas di internet. Dia suka sama karakter ini bukan tanpa alasan tapi ya. Obsesi NF ini tumbuh karena dia merasa trauma dan juga kesepian di sepanjang hidupnya. Dinding kamarnya jadi saksi bisu bagi coret-coretan yang mengerikan banget tuh teman-teman. Dimana bahkan gambar-gambar itu bisa kita lihat nih. Tapi yang paling serem ya tentu gambar terakhir kali ini nih. Tulisannya mau siksa baby. Seolah-olah dia kayak sudah merencanakan semuanya. Sampailah tiba tuh saatnya teman-teman. Di suatu sore yang suram, seorang balita 6 tahun terlihat sedang main di dekat rumahnya NF. Di sini NF pun langsung manggil buat masuk ke rumahnya. Terus dia juga minta ngambil mainan yang ada di bak mandi. Tahu-tahu NF malah nenggelamin sampai tewas. Yang bikin kasus ini makin serem adalah NF bukannya panik, tapi dia malah nyembunyiin mayatnya si di lemari. Terus keesokan harinya dengan santai dia nyerahin diri ke polisi. Tapi sebelum itu dia sempat nulis beberapa status di Facebooknya yang seperti nggak nunjukin rasa bersalahnya sama sekali. Gila banget kan? Bisa ada pikiran penjara atau rehabilitasi tuh gimana dah? Di kepala gue nih, dia ini seolah-olah tahu kalau punya gangguan mental. Atau ya jangan-jangan dia sudah memperhitungkan semuanya. Namun karena usianya masih tergolong anak-anak, tentulah guys dia nggak bisa dihukum seperti orang dewasa. Waktu polisi tiba, mereka menemukan sedang meringkuk di dalam lemari dengan mata kosongnya menatap kehampaan. Tubuhnya pun ditemukan terikat dan sudah nggak bernyawa lagi. Saat polisi melakukan penyelidikan, NF mengaku kalau pembunuhan ini dilakukan karena terinspirasi dari Slenderman. Hantu yang memang suka menculik anak-anak kecil dan juga konon katanya sang anak akan menghilang selamanya. Tapi ceritanya gak berhenti sampai situ doang ya. Setelah diperiksa lebih lanjut tuh teman-teman, terungkap fakta yang lebih mencengangkan. Di mana ternyata NF sendiri adalah korban kekerasan seksual dari 3 orang terdekatnya. Dan dia ini lagi hamil 14 minggu. Dirinya gak pernah berani melapor karena diancam kalau sampai lapor ke polisi, sang paman bakal nyebarin video pemerkosaannya. Kasus ini jelas bikin semua orang pada bingung. Psikolog sampai grafolog pun dipanggil buat menganalisis perilaku NF ini. Dimana kesimpulannya, mereka nemuin kalau NF punya gangguan kejiwaan yang disebutnya dengan Post Traumatic Syndrome Disorder atau PTSD. Setelah proses pengadilan, NF pun divonis tuh 2 tahun penjara serta ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS Handayani. Tapi gue mau coba deh ajak kalian mikir. Ya emang teman-teman, yang dilakukan NF ke itu salah total. Cuma kalau ternyata dia merupakan korban dari aksi keji yang dilakukan sama pamannya sendiri kayak begini, berat banget loh hidupnya. Gue harap kisah kali ini jadi peringatan darurat buat kita semua ya. Baik NF maupun soalnya ini adalah korban dari sistem yang gagal melindungi mereka. Jadi kalau kalian ngelihat ada tanda-tanda kekerasan atau pelecehan di sekitar teman-teman, jangan ragu buat lapor ke orang dewasa yang bisa dipercaya atau ke pihak berwajib ya. Karena kalau sudah sampai kecemplung di trauma mendalam, makin sulit juga untuk bisa keluar dari sana. Jadi ingat ya, kekerasan itu nggak bisa pernah dibenarkan. Tapi kita juga harus belajar untuk lebih peka dan juga peduli sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke teman-teman, stay safe dan juga jaga diri kalian baik-baik ya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.